Menjelang peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah, saya rasa apa yang saya bagikan ini sesuatu yang mayoritas kita udah tahu, tapi beberapa masih ragu. Ya, dan ini sesuatu yang sentral buat iman kita, yaitu kenyataan atau kepercayaan bahwa tidak ada jalan yang lain. Ya, hari ini saya beri judul itu, No Other Way, nggak ada jalan lain. Dan kalau disingkat jadi now, N-O-W, now. Ya, now artinya sekarang. Ya, nggak ada jalan lain selain Yesus, dan nggak ada waktu yang lebih tepat untuk menerima Yesus dan sungguh-sungguh sama Yesus selain daripada saat ini. Ya, besok bukan yang tepat untuk bukan waktu yang tepat untuk bertobat, karena kita belum tentu punya besok. Ya, jadi seperti ayat firman Tuhan yang berkata, jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi saat ini adalah saat yang terbaik untuk disadarkan, diingatkan, diyakinkan bahwa there is no other way, nggak ada jalan lain. Kita ke Matius 26 ayat 42, ini ayat pertama kita, hanya untuk meyakinkan siapapun di ruangan ya, atau siapapun nanti yang menyimak, atau sekarang lagi menyimak secara live ya via YouTube channel, bahwa sungguh-sungguh nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Matius 26 ayat 42 tertulis demikian, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah apa? Jadilah kehendakmu. Berarti apa? Is there any other way? Enggak ada. Ya, cawan ini harus diminum. Maka Yesus dia berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kalau enggak ada jalan lain saya harus minum cawan ini, ya jadilah kehendakmu. Jadi dari ayat ini aja sebenarnya kita harus sudah diyakinkan bahwa enggak ada jalan lain. Yesus harus disalibkan. Ya, nggak ada jalan lain, dia harus meminum cawan itu yang kita tahu isinya bukan cuma penderitaan. Karena murid-murid sempat berkata gitu, kita bisa kok minum cawan itu memang kalian akan minum, tapi itu bicara penderitaan. Tapi cawan yang aku minum, kata Yesus, yang harus aku minum, nggak ada yang bisa minum. Kenapa? Karena isi cawan itu adalah murka Allah. Murka Allah. Ya, dan nggak ada jalan lain selain Yesus harus meminumnya. Yesus harus disalibkan. Kita ke Markus 10 ayat 17 sampai 27, cukup panjang pembacaan saat ini, tapi saya yakin sekali lagi mayoritas kita udah tahu kisah ini. Satu bagian yang familiar muncul di ketiga Injil dari total 4 Injil. Ya, tentang orang kaya yang baik, orang muda yang kaya, ada yang menyebutnya sebagai pemimpin muda yang kaya dan baik. Ya, dan ini kisah yang cukup familiar, tapi kita akan lihat di sini percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya, pemimpin muda yang kaya ini meyakinkan kita bahwa nggak ada jalan lain. There is no other way selain Yesus. Ayat 17 dari Markus 10, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya. Jadi gesturnya adalah gesture humility, sebenarnya kerendahan hati, kesungguh-sungguhan. Dia pengen tahu, pertanyaan dia sederhana, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan jawaban Yesus menarik, dia nggak langsung kasih tahu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia lurusin dulu sesuatu yang salah dari ungkapan dari orang muda yang kaya ini, pemimpin muda yang kaya ini. Ya, kata guru yang baik. Yesus bilang gini, mengapa kau katakan aku baik? Bukan karena Yesus tidak baik. Kalau Yesus nggak baik, orang ini nggak mungkin mengatakan Yesus sebagai guru yang baik. Yesus pernah menantang orang-orang yang meragukan dia, tunjukkan di mana salah saya. Ada yang bisa berani membuktikan bahwa saya berbuat dosa, silakan. Dengan berani Yesus pernah ngomong kayak gitu, artinya dia benar-benar baik. Tapi kenapa dia merasa perlu untuk meluruskan ini? Karena orang ini, ya si pemimpin muda yang kaya ini mengira dirinya baik, diri orang ini. Ya, itu yang mesti dilurusin. Yesus bilang apa? Nggak ada yang baik. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini poin pertama kalau Anda suka nyatet. There are no good people. Nggak ada orang baik. Siapa yang ngomong? Yesus. Ya, kalau memang ada orang yang baik, sekali lagi Yesus nggak perlu tinggalin sorga jadi sama kayak manusia dan mati disalib. Kalau ada yang baik berarti ada yang bisa dalam tanda kutip menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia lurusin dulu, nggak ada yang baik, cuma Tuhan yang baik. Kenapa orang muda ini mengatakan Yesus baik? Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, tentu saja. Tuhan yang menjadi manusia,
baik tapi kita enggak. Ya kalimat ini sering kita dengar dari obrolan, bahkan kita mungkin pernah ngomong, ya mungkin gue gak sempurna sih, tapi at least gue gak separah dia, kan gitu. Ya, berarti apa? Gak baik sebenarnya, tapi lebih baik daripada, kan kita ngebandingin, makanya kita ngerasa lebih baik. Ya kekecewaan kita yang sering kita alami dalam hidup karena akhirnya kita menyadari gak ada orang yang baik. Ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita kecewa karena pernah mengandalkan orang, karena kita kira dia orang enggak, ternyata dia orang biasa. Ya, dilurusin dulu sama Yesus, ini poin pertama, there are no good people. Enggak ada yang disebut orang baik itu. Cuman satu yang baik, cuman Tuhan. Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yesus bilang gitu dengan berani, kenapa? Karena Yesus tahu orang ini mengira dirinya tuh baik. Ini pasti orang nih saleh nih. Engkau pasti tahu dong 10 perintah Allah, kan gitu ya. Jangan membunuh nomor 6, jangan berzina nomor 7, jangan mencuri nomor 8, jangan mengucapkan saksi dusta nomor 9, jangan mengurangi hak orang mencuri, ya hormatilah ayah ibumu nomor 5. Engkau tentu tahu. Karena engkau mengira engkau baik, maka Yesus lurusin dulu, ntar dulu, gak ada yang baik, cuma Tuhan yang baik. Kenapa? Lu ngira lu baik? Enggak. Tapi kamu pasti tahu ini. Ya dan benar jawaban dia apa? Lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Itu mah dari kecil. Kenapa dia mengira dirinya baik? Karena dia apa? Sangat beragama, religius. Dia melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ini dari kecil dia bilang, saya udah bikin semua itu. Ya, tetapi apa? Yesus memandang dia dan apa? Menaruh kasih kepadanya. Saudara, bahkan bagi mereka yang mengira bisa menyelamatkan diri karena mereka baik dan religius, Yesus masih punya hati loh. Kadang saya ngaku dosa, saya suka kesel sama orang-orang yang mengira bisa nyelamatin dirinya sendiri. Tapi rasa itu salah, mestinya itu diganti dengan rasa kasihan. Harusnya. Karena orang ini sekali lagi bermaksud baik, dia berlutut di hadapan Yesus, dia sungguh-sungguh. Saudara, ketika saya ketemu dengan teman-teman lain yang mungkin belum percaya Yesus, saya sebut belum karena saya berharap one day mereka bisa percaya Yesus. Ya dulu kesombongan saya membawa saya mengira saya harus marah dan harus gimana sih nih orang harus gitu, tapi ternyata salah. Saya harusnya merasa kasihan. Harus timbul belas kasihan karena ini yang Yesus rasakan sama orang ini. Ia memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, kebenaran nomor 2, poin kedua, hanya satu lagi kekuranganmu. Berarti agama cukup atau kurang? Kurang, kata siapa? Kata Yesus. Ya, seri besar di gereja kami bulan ini judulnya Religion Kills. Di tengah negara yang sangat beragama, judul kami bikin kami akan disalib seperti Yesus. Tapi itu kenyataannya. Ya yang paling sulit untuk kita beritakan Injil justru orang-orang yang beragama, bukan yang enggak. Orang-orang yang merasa cukup baik dan enggak perlu apa-apa lagi. Tapi apa? Kurang, satu lagi kekuranganmu. Kamu udah menjalankan semuanya oke, tapi ada yang kurang. Apa? Pergi, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kalau ayatnya sampai sini titik. Artinya apa? Kita bisa selamat karena perbuatan baik, karena ibadah, karena pertolongan kita kepada orang lain, karena kebaikan kita sendiri. Tapi ayatnya koma. Ya, agama gak cukup. Ayatnya koma. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita masuk ke poin ketiga. Poin pertama apa tadi? There are no good people. Cuman Tuhan yang baik. Yang kedua, religion is not enough. Mesti apa? Mesti come and follow me. Datang, ikutlah aku. Karena kunci keselamatan terletak di situ. Didatang dan ikutlah saya. Tapi untuk datang dan ikut Yesus harus ada yang dilepaskan. Saya nggak tahu bagi Anda spesifik itu apa atau siapa. Tapi bagi orang ini, ada yang menghalangi dia dari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Memperoleh keselamatan. Apa itu? Kekayaannya. Kita bisa ganti dengan apapun dan siapapun yang menghalangi kita dari sungguh-sungguh. Bisa beriman sama Yesus, bisa percaya sama Yesus, bisa mengikut Yesus sungguh-sungguh. Sekali lagi, saya bukan datang untuk jadi hakim. Roh Kudus yang akan bantu kita ngelihat di dalam diri kita.
Apa atau siapa yang menghalangi saya dari sungguh-sungguh untuk ikut Yesus? Ya. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, berarti ada sesuatu ekspektasi ketika dia bertanya tadi di awal. Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa? Karena semuanya telah saya capai. Ya, saya orang yang kaya, muda, dan jadi pemimpin. Bayangin, dia udah mencapai semuanya, dia udah punya semuanya. Bukan cuma itu, dia religius. Apa yang harus saya lakukan? Karena dia mengira ada yang bisa dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Ya, ikut saya, kata Yesus. That's the only way. Tapi dia nggak bisa, kenapa? Karena apa? Sangat banyak hartanya. Dia kecewa, terus jadi sedih. Saudara, ada yang udah nonton Last Supper? Yang tadi dipakai klipnya. Ya, di kisahnya ini unik, kenapa? Karena penggambarannya dari sudutnya murid-murid justru. Penyalipan Yesus nggak nyampe 1 menit adegannya kalau Anda perhatiin. Paling 20 detik. Ya kan? Karena memang fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah di pergulatan, di pergumulan. Ya, ketika baik Yudas maupun Petrus dalam proses pengkhianatan. Saudara jangan pernah lupa, yang mengkhianati Yesus bukan cuma Yudas, Petrus juga. Yang menyangkal bersumpah 3 kali gak kenal Yesus itu Petrus. Ya, jadi gak ada yang lebih benar sebenarnya. Dan itu menarik, menunjukkan gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Gak ada, cuman Yesus aja yang baik. Ya, dan kenapa Yudas akhirnya menjual Yesus? Kecewa. Ya, dari awal dia mengira Yesus ini akan menggulingkan pemerintahan Roma sehingga akhirnya apa? Mereka tuh merdeka gitu loh dari penjajahan. Dan kalau Yesus jadi kaisarnya, minimal Yudas berpikir minimal saya jadi menteri keuangan lah gitu loh. Bener gak? Ada udang di balik bakwan. Saudara, setiap kita, nggak usah ketawa, setiap kita pertama kali ikut Yesus pasti punya udang di balik bakwan. Nggak mungkin tulus, pasti modus. Dimulai dari modus dulu. Lama-lama kita mengenal dia, semakin sungguh mengenal dia, lewat firman-Nya kita makin disadarkan. Ini bukan tentang mendapatkan apapun dan siapapun yang saya mau pakai Yesus. Tapi tentang justru menggunakan semua yang ada pada saya bagi Yesus. Dia tujuan saya, bukan yang lain. Dia bukan cara saya untuk mendapatkan tujuan saya, ternyata dia tujuan saya. Semua kita ikut dia dengan motivasi yang salah awalnya. Makanya penting untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh juga dalam komunitas, bergereja, bukan cuma ke gereja. Karena hanya dengan demikian kita bisa dimurnikan. Kecewa. Saudara, harga jual Yesus ketika Yesus dijual sama Yudas itu harga budak yang kecelakaan. Harga budak cacat itu harga gak masuk akal. Harga apa? Kekecewaan. Ya, lagi ngetren ya, artis-artis pada lockout ya. Kenapa alasannya? Pasti kecewa. Dia ikut Yesus untuk dapetin sesuatu, ternyata pas ikut Yesus gak dapet. Dia pasti pernah dengar khotbah pendeta, kalau Anda ikut Yesus, Anda akan apa? Kan gitu. Dapat apa? Kan gitu. Akhirnya pas gak dapet dia pikir apa? Ngapain kalau gitu ikut Yesus? Ya kan? Kecewa. Ya, jual Yesus hanya demi subscribers itu kan murah sekali. Ya enggak? Follower bisa beli loh. Harganya segitunya. Ada yang nawarin saya, pastor mau beli follower gak? 25.000. Hah? Ngapain? Siapa yang saya bohongi kalau saya beli follower? Diri saya sendiri. Ya dong? Buat apa kelihatan banyak followernya? Ya, saya disadarkan bermain sosial media dari muda, dari zaman internet baru muncul di Indonesia 96. Ya, saya disadarkan bukan berapa banyak follower yang penting, tapi saya membawa mereka kemana? Ke siapa? Karena yang penting untuk diikuti bukan saya tapi Yesus. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi orang ini gak bisa. Dia kecewa karena dia banyak hartanya. Karena dia ngerasa dia cukup. Dia berharap jawaban Yesus adalah apa? Kenapa? Dari kecil udah melaksanakan 10 perintah Allah. Dahsyat. Udah aman, lu pasti selamat. Dia berharap dapat jawaban itu. Karena semuanya udah dia capai, dia kaya, dia masih muda, dan dia religius, dia pikir itu cukup, tapi ternyata dia kecewa jawabannya nggak cukup. Dan ada yang kurang lagi, dan yang kurang itu nggak bisa dia kasih.
Karena ada segalanya yang lain dalam hidupnya selain Yesus. Dan saya nggak tahu sekali lagi apa dan siapa itu yang bisa membuat kita kecewa lalu pergi dan nggak ikut Yesus. Saya nggak tahu. Tapi Anda mesti tahu, sehingga bisa menyerahkannya kepada Yesus dan sungguh-sungguh ikut Yesus. Kalau enggak kita binasakan. There is no other way. Ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan beruang, terberuang Anda pikir binatang lagi. Bukan. Kaya artinya pencapaiannya udah banyak, kayak orang ini. Oke, sukses, jadi pemimpin, saleh, kaya, dia punya semuanya. Tapi ternyata semuanya nggak cukup. Ada yang kurang. Ya. Murid-muridnya apa? Tercengang. Karena mereka pandangan umum ya, saudara, orang yang punya banyak itu yang bisa jadi berkat. Karena dia punya banyak. Ya enggak? Saya bantuin orang aja susah, orang saya juga bokeh, kan gitu. Gimana saya mau masuk surga? Kalau semuanya diukur dari apa yang bisa saya berikan buat orang lain, saya aja nggak cukup buat saya. Saya aja kerap kali minjem tapi belaga gila, karena nggak bisa balikin. Ya kan? Benar ya? Mereka mengira di era itu juga sama, mengira orang yang kaya, yang saleh itu udah pasti masuk surga. Tapi Yesus bilang enggak, sukar orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tercengang mereka. Hah? Baru tahu. Ya kan orang kaya yang bisa pergi ke Holy Land kan? Ini nggak mahal tuh soalnya. Saya nggak pergi-pergi tuh. Ya kan? Habis disuruhnya bikin grup buat youth. Nah youth ini masalahnya gini loh, banyak yang mau pergi tapi nggak ada yang punya duit. Kalaupun punya duit pasti nggak mau pergi. Karena di umur segitu nggak kepikiran. Ngapain lihat tanah, pohon, paling baptis ulang. Di kali yang banyak lelenya, kotor lele gede-gede terus gini. Mendingan saya ke Jepang, Disneyland gitu loh. Nggak seru banget. Nah itu dia. Yang punya duit nggak mau pergi, yang pengen pergi nggak punya duit, akhirnya nggak pergi saya. Ya mereka juga mengira ini orang-orang sorga itu buat orang-orang yang mampu. Tapi Yesus bilang enggak, sukar orang yang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, belum selesai mereka nganga. Kalau film kartun, kan tercengang gitu, nganga nih segini misalnya. Ya, Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar. Berarti tadi sekarang sampai sini anganya. Makin gempar kan gitu, bener? Tercengang dan makin tercengang lagi. Kenapa? Karena Yesus nggak ngomongin sebuah gerbang di Timur Tengah, pintu kecil yang disebut lubang jarum, yang bisa sebenarnya buat orang, tapi onta bisa masuk. Kalau bebannya diturunin, ontanya disuruh nunduk, terus didorong-dorong, iya bisa bu, kayak orang mau lahiran. Pernah dengar gak khotbah gitu? Pasti pernah. Saya pas khotbahin ini menyatakan apa yang tertulis di sini, ayah saya sempat bilang, oh itu ada gerbang di Timur Tengah. Enggak apa, kalau ada di Timur Tengah gerbang, mereka gak bakal tercengang. Saya ulang, kalau ada gerbang itu, mereka gak mungkin tercengang, mereka, oh lubang jarum bro. Pintu lubang jarum itu yang kita suka lewat itu. Yang onta gak bisa lewat, tapi bisa sebenarnya. Tapi ontanya mesti humble. Taruh semua goncengannya, ya kan, masalah-masalah hidupnya, kesombongannya, pencapaiannya disingkirkan, atau onta bisa masuk. Ini bukan bicara onta masuk dalam kerajaan surga, onta masuk lubang jarum. Saudara, onta adalah binatang paling besar di situ. Ya, kalau ada gajah yang dipakai. Tapi masalah ini bukan di Thailand, oke? Gajah, nggak ada gajah di situ. Adanya onta. Onta itu kalau Anda benar-benar naik onta ya, itu mesti naik dingklik. Dingklik itu apa ya? Tangga kecil ke atas. Tinggi loh, onta tuh tinggi banget loh. Binatang paling besar saat itu dari lubang jarum adalah lubang paling kecil di situ. Ya, Anda nggak percaya lubang jarum lubang paling kecil? Siapa yang pernah disuruh minta bantuan omanya untuk masukin benang ke lubang jarum itu? Susah ya? Gimana oma bisa? Kita aja susah. Apa kabar onta? Mana bisa? Nggak bisa, onta udah pasti nggak bisa. Itu bicara tentang kemustahilan dan mereka nangkep itu. Makanya apa? Bukan hanya tercengang, tapi makin apa? Makin kaget. Sukar. Seorang bisa masuk dalam kerajaan Allah, lebih mudah onta masuk lubang jarum.
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, kalau gitu jika demikian, siapa yang bisa selamat dong? Siapa dong yang bisa masuk surga kalau onta mesti masuk lubang jarum? Nggak bisa onta masuk lubang jarum. Dan ini maksud Yesus, maka Yesus ngomong apa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Garisin kata-kata ini. Nggak ada yang manusia bisa lakukan untuk bisa masuk surga. Karena bagi kita masuk surga dengan kekuatan kita sendiri, dengan kesalehan kita sendiri, tidak mungkin. Siapa yang ngomong? Yesus. Penting ini untuk dicatat. Kalau nggak kita akan berasumsi, maka kita nggak pernah nginjil karena kita pikir udah yang penting lu beribadah sungguh-sungguh. Doa yang benar. Jangan jahatin orang. Nggak pernah kita beritain tentang orang harus percaya Yesus karena kita kira ada jalan lain. Tapi Yesus bilang nggak ada jalan lain. Nggak ada yang bisa manusia lakukan untuk bisa selamat. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi apa? Bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah atau segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi siapa yang bisa melakukan sesuatu supaya kita bisa masuk surga? Tuhan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kita ke Kejadian 22 ayat 6 sampai 13. Ayatnya cukup panjang. Tapi kisahnya kita pernah dengar dan saya kenapa rindu tuh bacain ini, berharap mungkin, ya saya nggak mau asumsikan semuanya udah pernah baca. Mungkin ada yang belum pernah baca. Kejadian 22 ayat 6 sampai 13, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, dia ngomong gitu. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini udah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Korbannya mana? Sahut Abraham apa? Kamu nak, kamu korbannya. Dia pengen ngomong gitu karena itu yang sesungguhnya. Tapi apa yang keluar? Perkataan iman. Yang keluar adalah kebenaran yang kita perlu sadari. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Tuhan yang akan menyediakan korban itu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbahnya itu di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit berkata apa? Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ya. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, sebelum film rohani ini masuk Les Supper, ada film rohani juga, His Only Son. Tentang ini. Engkau gak segan memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Segalanya yang Abraham paling pandang berharga, yang dia tunggu seumur hidupnya. Yang dia sempat Tuhan suruh nunggu 25 tahun. Lagi dari Tuhan janji. Di umur 275 loh, pas Tuhan berjanji. Berarti sampai umur 100 baru dikasih. Dan anak ini sempat diizinkan berumur 15 tahun dan akhirnya diminta sama Tuhan. Dan Abraham bisa nggak kasih itu, tapi Abraham berhasil membuktikan kepada Tuhan bahwa nggak ada yang lain selain Engkau Tuhan dalam hidup saya. Nggak ada yang menahan dia dari mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Seperti orang muda yang kaya, pemimpin muda yang kaya ini, atau saya yang sempat ragu-ragu untuk ngelepasin apapun dan siapapun yang Tuhan suruh lepaskan, biar saya bisa sungguh-sungguh ikut Yesus. Tapi Abraham berhasil. Ya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dari tadi nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada domba itu. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, fast forward ribuan tahun kemudian, di Yohanes 1 ayat 29, ini yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ini mereka masih sepupuan loh. Mereka masih sepupuan, beda 6 bulan umurnya. Dan Yohanes bilang apa? Lihatlah, the Lamb of God, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes ngomong gini, dia lagi refer ke kisah yang tadi kita baca. Domba pengganti yang dari Tuhan. Kalau enggak kita yang mestinya
mati di altar itu. Kita yang mestinya mati di salib. Tapi diganti sama domba yang dari mana? Yang dari Tuhan. Dan Yohanes bilang, He is the Lamb of God that takes the sins of the world, yang menebus dosa dunia. Yang jadi tumbal, kalau bahasa Indonesianya tuh, untuk menggantikan kita. Sehingga kita mungkin bisa masuk surga. Hanya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Karena bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Makanya Abraham ngomong dengan iman, Tuhan yang akan menyediakan domba itu. Dua Korintus 5 ayat 21, saya berharap ada terjemahan yang saya minta, versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau nggak ada, Anda bisa lihat HP Anda. 2 Korintus 5 ayat 21, versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah, diperdamaikan dengan Tuhan, karena bersatu dengan Kristus. Maka kita melaksanakan sakramen yang namanya perjamuan kudus. Untuk tujuan itu, ya, tubuhnya menyatu, darahnya menyatu, kita bersatu dengan Kristus. Karena hanya dengan cara demikian, ya, kita bisa, seorang bisa masuk surga. Karena pengorbanan Yesus, bersatu dengan Kristus, mengikut dia sungguh-sungguh. Ya, kalau enggak apa? Kalau cawannya Yesus enggak minum, kita yang mesti minum sendiri. Isinya murkanya Tuhan, dan enggak ada, percayalah, enggak ada yang sanggup menanggung murka Tuhan. Cuman Yesus. Maka Yesus bilang gitu, berdoa, jikalau memang enggak ada jalan lain, I have to drink this cup, Thy will be done, jadilah kehendakmu. Karena gak ada jalan lain. Ini di Yohanes 14 ayat 6, tentunya ayat yang terkenal. Ayat yang paling jarang kita mau bacain kepada orang lain, apalagi yang belum percaya Yesus, karena takutnya dia tersinggung. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, gak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui aku. Ya, kita takut bacain ayat ini. Karena kita, masa sih Pak? Masa sih emang harus percaya Yesus ya? Kalau dia sebenarnya baik gitu, dari lahir baik, terus belum sempat dengar Yesus, kalau dia meninggal gimana? Ya itu ntar dihakimin urusan Tuhan. Bagian kita memberitakan Injil kepada semua makhluk, hanya dengan demikian dia datang. Saudara, Anda masih betah ya di dunia ini ya? Saya nggak betah loh. Makin lama makin gelap. Mesti Indonesia emas, tapi dari cemas jadi gelap. Ya kan? Anda betah, saya enggak loh. Ya, karena emang kita enggak, sekali lagi, kita dipersiapkan. Tuhan lagi siapin tempat buat kita. Yang menantikan di ayat ini muncul kapan sih? Habis dia ngomongin tentang rumah Bapa. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau enggak banyak, saya bilang enggak banyak. Tapi ada, banyak. Dan saya pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Nah, kalau tempatnya udah siap, saya akan datang kembali untuk menjemputmu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Baru ayat 6-nya ini. Ini tuh bukan kesombongan, superioritas bahwa Kristen yang paling benar, ini bukan tentang itu. Kita nggak memonopoli keselamatan. Kita juga diundang untuk percaya sama Yesus. Emang gampang? Enggak. Yang terlahir Kristen pun berproses kok, apalagi yang bukan. Ya, antara dua nih, Yesus gila atau dia benar? Atau dia benar-benar gila, ya itu nggak ada kemungkinan itu. Dia benar kok. Akulah jalan, dan nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Semuanya yang lain menunjukkan jalan, dia doang yang ngomong saya jalannya. There's no other way, nggak ada jalan lain. I am the way, the truth, and the life. Nggak ada yang sampai ke sana kalau nggak lewat saya. Saudara, jalannya cuma satu. Tapi siapa saja yang mau percaya, barang siapa yang mau percaya, bisa lewat jalan itu. Nggak ada paksaan di kayu salib. Anda lihat paksaan ketika Yesus disalib, ada pemaksaan Anda harus percaya Yesus, nggak ada. Anda melihat pribadi yang sangat mengasihi Anda. Yang bahkan ketika kita menyalibkan dia dengan semua dosa kita, dia bahkan berdoa di atas kayu salib buat kita, Bapa ampuni mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Dia disalib untuk Anda dan saya. Nggak ada pemaksaan dari salib.
Ada undangan tapi untuk percaya. There's no other way. He is the only way. Makanya di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Dan itu berita yang mulai diberitakan oleh para rasul semenjak kenaikan Yesus ke sorga. Semenjak mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan itu yang terus diberitakan sampai hari ini. Tapi anehnya cukup ada beberapa pendeta yang gak beritain ini. Yang bikin seolah jalannya banyak gitu loh. Enggak, jalannya cuma satu. Yesus yang ngomong, there is no other way. Dan jangan pernah menyesatkan orang. Walaupun Yesus bilang penyesatan pasti ada, tapi please jangan engkau yang nyesatin orang. Biar orang lain yang nyesatin, bukan kita. Saya tutup dengan satu ayat ini. Ada 3 ayat, 23, 24, 4 ayat. Yohanes 8 ayat 23 sampai 25 dan ayat 27. Ada satu ungkapan yang sering banget terdengar dari mereka yang belum percaya Yesus. Karena saya katakan belum, sekali lagi saya berharap one day mereka bisa percaya Yesus. Karena gak ada jalan lain. Ya, mereka bilang ini, mana ayat Yesus bilang saya Tuhan? Kalau ada saya percaya Yesus. Ada yang pernah dengar? Saya kutip dengan tepat kalimatnya. Mana ayat yang Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu dia kalimatnya. Kalau sembahlah aku, gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Tapi apa? Dia menerima penyembahan cukup banyak. Ketika 2 kali perempuan yang berbeda mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi, ngelap, menyekanya dengan rambutnya, pakai air mata segala macam, diciumin kaki Yesus, Yesus diam aja, dia menerima penyembahan itu. Ketika 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan, 1 doang yang balik menyembah Yesus, Yesus gak suruh, Pak jangan gitu Pak, berdiri Pak, enggak, dibiarin. Kenapa? Karena dia layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya gak tahu apakah dia yang bertahta di hidupmu, saya gak tahu. Apa yang masih menahanmu dari sungguh-sungguh ikut dia? Berapa dari kita, apa yang menahan kita dari membawa kabar baik ini? Bahwa sorga itu ternyata terbuka. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, siapa aja yang mau percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membuat kita takut memberitakan hal itu? Karena kita takut dimusuhin. Takut dituduh kristenisasi, takut dibilang gak pluralis, gak nasionalis, gak pancasilais, lupa cukur alis. Apa terserah, kita terlalu takut akan apa kata orang tentang kita. Siapa berhala kita? Biasanya diri kita sendiri. Itu problem kita. Itu yang bikin kita kecewa dan sedih dan meninggalkan Yesus. Karena banyak harta kita, gak terlalu banyak sih, tapi kita so full of ourselves. Kita sangat penuh dengan diri kita sendiri. Seperti ketika Yesus lahir gak ada ruang untuk dia di penginapan, gak ada ruang buat dia di hati kita. Tapi saya berdoa bukan itu kenyataan yang terjadi. Ada ruang bahkan seluas-luasnya bagi Yesus untuk bertahta di hati kita. Ayat 23 dari Yohanes 8, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dia bilang apa? Dia bilang, saya berasal dari sorga, kata Yesus. Kamu semua dari sini lahirnya. Cuman dia doang yang bilang kayak gini. Mana ada lagi yang berani ngomong gini? Ya, karena semuanya tahu lahirnya di mana kan gitu. Tapi Yesus bilang enggak, saya enggak dimulai di sini. Saya dari sana. Ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia di sini? Dia huruf gede. Dia bicara tentang siapa? Bapaknya. Kalau engkau tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan, ini kalimatnya. Ada di sini kok. Jadi kalau orang bilang mana ayat Yesus bilang akulah Tuhan, ini ayatnya. Ya, kalau engkau nggak percaya bahwa saya lah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu, kamu akan binasa. Karena nggak ada jalan lain, there is no other way. Ayat 25, maka kata mereka kepada Yesus, siapakah engkau? Capek deh, dari tadi udah diomongin berkali-kali. Kalian dari bawah, saya dari atas, saya dari sorga, lu tuh dari dunia ini. Gue bukan dari dunia ini. Dan akulah dia. I am he. Gak mungkin Yesus ngomong itu tentang Petrus. Akulah dia. Kata Petrus, kenapa lu jadi gue? Kan gak mungkin. Udah pasti kesono nunjuknya. Makanya ayat 27 apa? Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang siapa? Tentang Bapa. I am he. Saya adalah Tuhan.
Ini ayat terakhir saya, hanya untuk bantu Anda ngejawab gitu. Orang yang bilang, mana Yesus bilang, Yesus Tuhan. Ini. Jadi biar kita tuh gak takut, kita punya semua yang Yesus katakan dan itu udah cukup, gak perlu ditambah-tambahin lagi, gak perlu jadi progresif dalam hal ini. Gak perlu. Jujur gak perlu. Udah jelas apa yang dia bilang. Dan apa yang dia bilang yang membuat dia diapain? Disalib. Anda pikir kenapa dia disalib? Kalau bukan gara-gara ngomong kayak gini terus. Ini kan dia sempat abis ini mau disambitin pakai batu. Terus dia nanya, kenapa kalian mau sambitin saya pakai batu? Apakah karena pengajaran saya? Apa karena sesuatu yang saya katakan atau yang saya lakukan? Enggak, bukan karena itu kita mau nyambitin kamu pakai batu, tapi karena engkau manusia biasa mengaku Allah. Ya kan? Itu yang terjadi. Udah jelas penghujatan apa ini? Mereka koyak bajunya sebelum salibin Yesus. Kita udah dengar sendiri, orang ini penista. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan itu yang buat Yesus disalib, saudara. Bukan karena yang lain. Jadi benar, there is no other way. No other way now. Dan gak ada waktu lain yang paling tepat selain untuk percaya sama dia. Sekarang karena gini, Tuhan di pihak kita, saya setuju. Tapi waktu tidak. Waktu terus bergulir. Time is running out. Dan now is the best time. Ya, saya gak tahu ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan sungguh-sungguh. Biasanya terlahir Kristen, bingung dia, kapan ya saya mulai terima Yesus? Gak tahu, dari kecil sih udah Kristen. Udah Kristen apa artinya? Yang lock out dulunya juga Kristen. Dari kecil loh. Yang pendeta juga banyak yang murtad kok. Ya kan? Gak jaminan. Tapi kalau Anda perlu momentumnya, jadikan momen itu sekarang. Saya jemput semua bangkit berdiri. Saya berdoa siapapun yang masih ragu, terbantu dengan kebenaran ini. Sekali lagi ini mungkin berapa buat Anda ini saya udah tahu Pak, bagus. Tapi tahu aja gak cukup, kita harus memberitakan kabar sukacita ini. Walaupun mustahil untuk kita bisa ke sorga, tapi Tuhan membuat jalan saat tiada jalan. Dan dia bilang, saya jalannya. Seperti dia bilang, Bapak, kalau gak ada jalan lain, I have to drink this cup, let it be. Kehendakmu yang jadi. Ya, dan dia memang harus disalib, saudara. Kalau nggak kita yang mesti disalib. Kalau bukan dia yang minum cawan itu, kita yang harus minum dan nggak ada satupun yang sanggup menanggung amarah Tuhan. Tapi apa? Kasihnya tersedia buat semua orang melalui Yesus. Dan saya nggak tahu, mungkin aja di ruangan ini mungkin ada. Oke, semuanya perjamkan mata biar nggak ada penghakiman. Saya bertanya, apakah ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di ruangan ini? Sungguh-sungguh tapi, bukan yang Anda nggak ingat kapan, bukan. Ya bikin waktu ini, saat ini jadi waktunya. Kalau Anda belum pernah sungguh-sungguh, dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan orang tua, karena kalau nggak dipindahin kartu keluarga atau diusir dari rumah, no. Tapi karena dalam dirimu sendiri menyadari, mendengar sendiri firman Yesus dan apa yang dia katakan dan kita percaya, yes, I believe him. Saya percaya gak ada jalan lain. Dan hari ini, apapun dan siapapun yang menghalangi saya dari ikut Yesus, mau saya lepasin. Saudara bisa letakkan tangan kanan Anda di dada, gak usah tinggi-tinggi angkat tangan. Karena mungkin ada yang malu, saya gak mau Pak, semuanya pasti udah terima Yesus, saya juga sebenarnya udah. Tapi belum pernah sungguh-sungguh dan saya pengen jadi waktu ini. Waktu yang bisa saya ingat spesifik tanggal ini, hari ini. Di jam segini. Untuk pertama kalinya dari mulut saya, berasal dari hati saya sendiri. Saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan seluruh nasib kekal saya sama Yesus. Dan seluruh hidup saya akan saya abdikan hanya untuk Dia. Karena saya menyadari gak ada satupun dari diri saya yang memampukan saya untuk bisa diselamatkan, untuk memperoleh hidup yang kekal, tapi Yesus telah melakukan segalanya untuk menjamin keselamatan saya, untuk memungkinkan saya bisa masuk ke dalam rumah yang dia persiapkan buat saya, ke rumah Bapaknya. Saudara letakkan tangan kananmu di dada dan berdoa sendiri. Tuhan pengen dengar suaramu, karena banyak kali kita diundang percaya hanya dengan, saudara ikuti doa saya. Saudara, nggak kayak gitu di Alkitab, nggak pernah ada orang disuruh ikutin doa siapa, nggak ada. Berdoa sendiri sama Yesus. Ya berdoa sendiri, suaramu yang dia pengen dengar. Dari hatimu sendiri, tanpa tekanan sama sekali, nggak ada tekanan di sini. Yang kedua adalah bagi mereka yang selama ini
ragu untuk memberitakan tentang kebenaran ini, bahwa gak ada jalan lain. Saudara, bagi Anda yang ragu, minta maaf sama Tuhan. Selama ini kita memfitnah dia, seolah mengatakan bahwa dia pendusta karena kita sempat ngomong ke yang lain bahwa enggak ada jalan lain kok, yang penting lu sungguh-sungguh aja ibadah, berdoa aja sungguh-sungguh, jangan jahatin orang. Ya, Anda yang pernah ngomong gitu, minta maaf sama Tuhan, karena gak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, kalau ada orang karena kebaikannya atau karena pelayanannya atau karena apapun dia lakukan bisa masuk surga, buat apa Yesus datang ke sini? Buat apa dia tinggalin surga mulia dan jadi sama kayak kita? Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Buat apa kalau ada jalan lain, saya tanya. Kita harus minta maaf sama Tuhan. Kita udah berdusta selama ini kepada orang-orang yang katanya kita sayang, yang kita takut kehilangan hubungan sama dia, tapi kita menyadari ternyata hubungan sama dia ini yang jadi berhalanya. Kita lebih pentingin hubungan itu daripada nasib kekalnya dia. Kita minta maaf sama Tuhan. Dan kita pakai kesempatan yang ada sampai dia datang. Kita akan memberitakan apa yang dia lakukan di kayu salib. Buat semua orang. Kita akan kasih tahu kepada seluruh dunia, Yesus sayang semua. Tuhan, kami minta bantuan Roh Kudus. Mampukan kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Untuk menyerahkan hidup kami untuk mengikut Engkau sungguh-sungguh. Untuk menyingkirkan semua penghalang yang membuat kami gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang sering bikin kami kecewa sama Tuhan. Karena yang kami minta, yang kami incer, yang kami pengen, kami gak dapet pas ikut Tuhan. Sadarkan kami saat ini, Engkau lah hadiahnya, bukan yang lain. Engkau segalanya buat kami, bukan yang lain. Dan bantu kami untuk jadi pemberita kebenaran. Karena kami mensyukuri kebenaran ini yang memerdekakan kami, kebenaran ini yang menyelamatkan kami, dan kami rindu semua yang lain juga bisa diselamatkan ketika kami buka mata di surga, mereka juga ada di situ. Bantu kami melampaui keegoisan kami, mengatasi ketakutan dan keraguan kami. Roh Kudus, bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara.